seperti ular. Oke. Posisinya di sini ular. Di bagian apa itu Pak? Area apa itu? Situ kan katanya keluar masuknya di situ. Aha. Kan ada pintu, angin-angin. Iya. Keluar masuknya di situ. Berlokasi di kawasan Puncak Bukit Wonokitri, Surabaya, sebuah bangunan peninggalan Belanda masih berdiri kokoh. Sekilas terlihat seperti bekas gedung perkantoran biasa. Namun rupanya, bangunan berusia lebih dari 100 tahun ini adalah sebuah tandon air raksasa. Dibangun Belanda pada tahun 1912, tandon air Wonokitri merupakan tandon air pertama yang tertua di kota pahlawan. Dari sinilah cikal bakal teknologi pengolahan air bersih tersebar ke seluruh Indonesia. Namun siapa sangka, di balik kemegahan bangunan biru terang ini, tersimpan banyak cerita mistis sekaligus sejarah perjuangan arek-arek Surabaya. Kami bertemu dengan Pak Tirto, penjaga kawasan Tandon Air. Selama belasan tahun bekerja, Pak Tirto mengaku sering mengalami berbagai gangguan goib. Area lorong pipa bawah tanah disebut-sebut menjadi momok paling menakutkan. Ya gelap, soalnya kan di bawah tanah. Ya posisinya di bawah tanah. Ruangan bawah tanah, masuk bawah tanah. Yang Bapak bilang tadi katanya bentuk bangunannya kayak istana-istana. Iya, itu iya apa sih, Pak? seperti istana. Kayak gimana? Modelnya. Modelnya itu bundar, terus ada pilar. Terus depannya tuh pipa-pipa gitu loh. Di ruangan gelap dan berair inilah, tak sedikit pegawai dan penjaga kerap dibuat berlari ketakutan. Dari munculnya aroma tak sedap sampai terdengar suara desis ular. Bahkan ada juga yang pernah melihat kemunculan sosok perempuan cantik bertubuh ular. Tapi badan tuh merinding gitu. Waktu itu orang ngecat pagar ini. Kan tidurnya sini. Iya. Nah, itu. Dia ngelihat ya? Iya. Dia ngelihatnya posisinya di bagian? Ya ular keluar dari situ. Arah sana. Tapi wujud ular gak? Iya, wujud ular. Ular ya seperti ular itu, tapi besar ukurannya gitu. Rupanya teror kemunculan sosok ular misterius ini tak hanya dialami para pekerja tandon air saja. Ketika Pak Tirto membersihkan area sekitar tandon, justru warga yang dibuat ketakutan. Pasalnya, banyak rumah mereka didatangi kawanan ular yang tak jelas dari mana asalnya. Dulu memang ada waktu penebangan semua pohon. Terus orang-orang kampung itu bilang katanya makhluk halusnya lari ke kampung gitu. Nah, tanaman lama itu kan dipotongin semua. Itu orang-orang kampung bilang, Pak Tirto, sampai tegori semua makhluk halusnya ke kampung gitu. Terlepas dari kebenaran cerita mitos tersebut, ada fakta yang menarik terkait tandon air Wonokitri ini. Awalnya, tandon air ini dibangun hanya untuk kalangan Belanda saja. Terdiri dari 2 tandon, kapasitas masing-masingnya mencapai 12.000 meter kubik. Kala itu, Bukit Wonokitri dipilih karena dianggap sebagai titik tertinggi di kota Surabaya. Oleh karena itu, tidak dibutuhkan pompa untuk mengalirkan air ke pemukiman. Namun siapa sangka, terpusatnya sumber air ini justru menjadi bumerang bagi Belanda dan Inggris. Terkait dengan perjuangan arek-arek Surabaya, karyawan-karyawan atau pegawai yang dulunya bekerja di Gemeente Water Leading Surabaya membentuk sebuah kelompok dinamakan sebagai pemuda air, itu melakukan blokade baik di instalasi pengolahan air minum Ngagel maupun di tandon air Wonokitri. Fungsinya untuk apa? Jadi airnya itu suplai air atau distribusi airnya itu diblok di instalasi pengolahan air minum Ngagel maupun di Wonokitri, sehingga tentara Inggris itu tidak bisa mengambil air untuk kebutuhan air minumnya, dan itu merupakan salah satu kelemahan.
Hendro Ardiansyah selaku pengawas produksi PDAM Kota Surabaya mengamini hal tersebut. Uniknya, ruangan yang justru dianggap angker inilah yang menjadi titik penting dalam perjuangan arek-arek Surabaya. Oh, pada waktu itu berarti pas waktu area-area Surabaya menguasai area yang dikendalikan dari katup-katup yang ada di sini. Betul, katup-katup ini. Jadi ini diameter 600. Iya. Kalau pipa DCI, ductile cast iron, ya ini yang mereka operasikan untuk melumpuhkan Inggris tadi. Dengan mengontrol aliran air, otomatis pejuang kemerdekaan bisa mengendalikan suplai air bersih di hampir seluruh wilayah Surabaya. Jadi katup ini adalah katup yang mengarah ke Diponegoro dan Basuki Rahmat. Sepanjang Diponegoro dan Basuki Rahmat itu adalah kantor-kantor pemerintah Hindia Belanda. Dan di situ dikuasai oleh Inggris. Nah, katup-katup ini adalah katup-katup yang ke arah sana. Saat ini dimatikan semua, ditutup semua katupnya, aliran yang ke sana akan terlumpuhkan. Kami menuju ruang pompa yang menyimpan mesin-mesin pompa air dengan katup baja berukuran besar. Pak Hendro menyebut mesin-mesin ini masih dijaga keasliannya dan bisa beroperasi sampai sekarang. Secara umum, tandon air Wonokitri terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 2 tandon utama, ruang pompa, ruang katup pengendali, dan ruang bawah tanah. Dulu air itu untuk bangsawan saja. Oke. Air baru untuk masyarakat ngadi pembangunan di Ngagel 1, kapasitas 50 liter. Nah, 2-nya ini akhirnya valve Wonokitri ini mulai ikut dioperasikan. Nah, ini mendukung sistem yang ada di tengah kota untuk bangsawan-bangsawan semua. Peninggalan teknologi era kolonial Belanda inilah yang kini menjadi cikal bakal sistem pengolahan air bersih di Indonesia. Jadi sistem ini adalah sistem yang mengawali dari air minum yang ada di Surabaya. Berarti bisa dibilang ini tuh cikal bakal juga ya pada waktu itu awal peradaban juga teknologi yang sekarang jadinya kita ikutin. Betul. Juga. Jadi ini karena dibangun di era sebelum kemerdekaan, ya ini cikal bakal dari air minum. Setelah ini semua spam yang ada di Indonesia dibangun, di era kemerdekaan ini menjadi hutang Indonesia dan ini harus dibayar sama Indonesia. Cerita mitos dan kisah misteri sejatinya hanyalah bagian kecil sekaligus bumbu dalam perjalanan sejarah. Tandon air Wonokitri adalah satu dari sekian banyak bangunan cagar budaya yang dapat memperkaya hasanah sejarah bangsa Indonesia. Secret Story mengungkap rahasia di balik cerita.